Kelompok 8 boleh mulai sekarang juga. Oke, baik, izin. Perlu nyalain kamera nggak? Ada Fahri, ada Nur Fuad, ada Muhammad Raihan, ada Putri Jakia, ada Sri Wulan. Dan ini untuk presentasinya tetap direkam layar, terus nanti diupload di YouTube. Untuk Kata petugas Bapak yang itu, merekam layar itu si Dila. kata Bapak itu buka kamera ya, we, yang presentasi. Oke. Yang rekam layar siapa nih? Si Dila. Si Dila. Aduh. Buka kameranya Baskara. Sabar. Baskara. Oke. Mana sih? Ganteng kali Baskara. Singali kau. Apa-apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bisa memulai pertemuan perkuliahan kita walaupun dengan Zoom. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Sang Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul pernikahan. Mana saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Dan selain itu ada teman-teman saya, ada Muhammad Raihan, Nur Fuad, Safiullah, Putri Zakiah, dan Sri Wulan. Dan presentator pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua Muhammad Raihan, 3 Nur Fuad, 4 Putri Zakiah, dan yang kelima Sri Wulan. Baik, saya mulai sebagai presentator pertama, yaitu tentang pengertian nikah. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yankihu nikahan, yang berarti berkumpul, bersetubuh atau akad. Dalam istilah syara', para ulama memberikan definisi yang beragam. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sementara itu, Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang dengan wanita secara sengaja atau tamattu'. Adapun menurut ulama kontemporer, nikah dipandang sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21, yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain,
atau sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Dengan demikian, nikah bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga bernilai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya, presentator kedua, saya persilahkan pada Muhammad Rehan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tujuan pernikahan. Para ulama menjelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak tujuan dan hikmah yang agung. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk mencapai ketenangan jiwa dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskunu ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamla khafifa famarrat bihi falamma thqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah litakunanna minasyakirin. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya. Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa tentram kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ia merasa ringan. Kemudian tatkala terasa berat, keduanya berdoa kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, menjaga dan melanjutkan keturunan. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman, Wallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum bainana wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan kamu dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ayat ini menegaskan bahwa salah satu kelangsungan generasi dan melestarikan garis keturunan. Yang ketiga, menjaga akhlak dan kehormatan. Pernikahan menjadi benteng bagi masyarakat agar terhindar dari zina, pergaulan bebas, dan penyakit menular yang muncul akibat hubungan haram. Dengan pernikahan, masyarakat terjaga dari kerusakan moral dan kehancuran akhlak. Yang keempat, memberikan ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga. Suami yang lelah bekerja akan mendapatkan ketenangan saat kembali ke rumah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini menghapus kepenatan serta memperkuat ikatan cinta kasih dalam keluarga. Yang kelima, mewujudkan kerjasama dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara istri berperan mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dengan demikian, terjalin kerjasama yang harmonis yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Yang keenam, menyuburkan kasih sayang. Melalui pernikahan tumbuh rasa kasih sayang orang tua kepada anak dan sebaliknya, sehingga terbentuk generasi yang dididik dengan akal sehat dan hati yang lembut. Yang ketujuh, mengendalikan nafsu dan menjaga dari godaan setan. Pernikahan adalah cara halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis, sehingga nafsu terjaga dan setan tidak memiliki celah untuk menjerumuskan manusia. Yang kedelapan, melindungi perempuan. Dengan adanya pernikahan, nafkah perempuan menjadi kewajiban suami. Hal ini menjaga martabat dan melindungi perempuan dari kesulitan hidup. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rehan yang telah memberikan paparan materinya. Selanjutnya, presentator ketiga yaitu Nur Fuad. Saya persilahkan pada Nur Fuad. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah, tetapi hukum nikah bisa berubah menjadi wajib, sunnah. Fuad, buka kameramu, Fuad. Udah. Yuk lanjut. Bentar.
Wis Baskara. Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah, tetapi hukum nikah bisa berubah menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. 1. Melakukan pernikahan hukumnya wajib. Bagi seorang muslim yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir jika tidak menikah akan tergelincir pada perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan menjadi wajib untuk menjaga diri dan perbuatan yang terlarang. Dan seorang itu dikatakan wajib untuk menikah apabila seorang yang pertumbuhan jasmaninya dan rohaninya sudah sempurna. 2. Melakukan pernikahan hukumnya sunnah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. 3. Melakukan pernikahan hukumnya haram. Orang yang tidak mempunyai keinginan, kemampuan, serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melaksanakan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya. 4. Melakukan pernikahan hukumnya makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir ke dalam perzinaan sekiranya tidak menikah. 5. Melakukan pernikahan hukumnya mubah apabila seorang menikah hanya untuk pelampiasan nafsu, tapi tidak khawatir terjerumus zina jika tidak menikah. Hukum ini juga berlaku jika dia tidak punya dorongan kuat untuk menikah dan tidak khawatir dosa zina serta mampu menjalankan kewajiban suami istri. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nur Fuad telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Putri Zakia sebagai presentator keempat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama ada syarat pernikahan. Syarat yaitu suatu yang meski ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut. Yang pertama ada calon suami. Seorang calon yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan mahram dari calon istri. Yang kedua, tidak terpaksa. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, tidak sedang ihram atau haji. Yang kedua, ada calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersuami. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, tidak dalam masa iddah. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, jelas orangnya. Dan yang keenam, tidak sedang ihram atau haji. Yang ketiga ada wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama laki-laki, yang kedua dewasa, yang ketiga waras akalnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, dan yang keenam tidak sedang ihram atau haji. Yang keempat ada ijab qabul. Ijab adalah suatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya, disaksikan oleh dua orang saksi. Yang kelima ada mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang B ada rukun pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada 4, yaitu yang pertama adanya calon istri dan suami yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah A. Laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. B. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain. C. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang menjadi wali adalah A. Orang merdeka atau bukan budak. B. Laki-laki, bukan perempuan. C. Telah dewasa dan berakal sehat. D. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh. E. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan. F. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, tetap memelihara murah dan sopan santun. G. Berpikir baik. Segitu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Putri Zakia. Selanjutnya yang terakhir, presentator kelima yaitu Sri Wulan Dwi. Kepada Sri Wulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hal-hal yang menghalangi dan membatalkan pernikahan. Yang pertama, pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan merupakan langkah hukum yang dilakukan untuk menggagalkan suatu perkawinan yang belum berlangsung karena terdapat perlanggaran terhadap syarat-syarat syah perkawinan. Syarat-syaratnya ada syarat material, yaitu berhubungan dengan substansi hukum perkawinan, seperti tidak adanya larangan nikah, belum cukup umur, belum selesai masa iddah, atau poligami tanpa izin pengadilan. Lalu ada syarat administratif, berkaitan dengan rukun nikah seperti adanya wali, saksi, dan larangan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berwenang. Tanpa pemenuhan syarat ini, perkawinan dapat dicegah. Lalu pihak yang berwenang melakukan pencegahan yang pertama adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, saudara kandung, wali nikah, wali pengampu, dan pihak lain yang berkepentingan. Akibat hukum pencegahan, jika pemohon pencegahan dilakukan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan sampai syarat yang dilanggar diperbaiki atau tidak dapat dilangsungkan sama sekali. Untuk mencabut pencegahan, pemohon harus mengajukan permohonan pencabutan melalui pengadilan agama dan harus ada putusan resmi dari hakim. Yang kedua, pembatalan perkawinan. Pembatalan ini merupakan proses penghapusan status hukum suatu perkawinan yang telah dilangsungkan, karena setelah dilangsungkan baru diketahui bahwa perkawinan tersebut cacat hukum. Adapun alasan pembatalan menurut pasal 22-28 UUP dan pasal 70-76 KHI, pembatalan dapat dilakukan atas dasar perkawinan dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tidak ada 2 orang saksi, suami memiliki lebih dari 4 istri, perkawinan dengan bekas istri yang telah ditalak 3 atau melalui li'an, perkawinan antar keluarga satu keturunan, sesusuan atau semenda. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan adalah suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, pejabat pengawas pelaksanaan perkawinan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum khusus bagi suami atau istri, serta terjadi penipuan atau salah sangka terhadap identitas pasangan. Akibat hukum pembatalan, jika pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal, namun tidak berlaku surut terhadap yang pertama anak-anak dari perkawinan tersebut, tetap dianggap sah. Lalu, pihak ketiga yang beriktikat baik dan perkawinan yang batal karena murtad. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sri Wulan. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi diskusi, di mana kami buka untuk 2 pertanyaan. 1 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya bertanya. Saya. Baik, pada Nazrial ya, Nazrial itu. Dan Mana ada gunanya? Nggak ada Nazrial tuh. Nggak ada gunanya, woi, ganteng. untuk perempuan, apakah ada yang bertanya? Ya, sesudah pertanyaan satu orang. Lagi apakah yang perempuan ada yang ingin bertanya?
Jadi kalau tidak ada, saya lemparkan pada, itu ada, Nurul Maulidiyah. Oke, baik. Oke, saya persilakan pada Nazrial untuk mengantarkan pertanyaan. Najril apa ada bertanya? Ya enggak ada bertanya kalau enggak. Itu si Alipia Ramadan itu. Yang bertanya iya. berapa orang, Farid? Dua. Kenapa yang angkat tangan 5? Dipilih lah Baskara. Oh, pilih Baskara, pilih. Pilih murah. Sorry kali abang ini ya. Enggak. Siapa Han? Alif 1. Alipia. Oke, ya, itu terus Din. lagi yang cewek ya. Aku enggak bal. Siapa nih? Ada berapa sesi untuk 2 pertanyaan nggak apa-apa kan? 2 sesi. 1 sesi itu 2 pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan. Oke, baik. Satu lagi perempuan. Nurul Maulidiyah. Jadi si Alifia sama Nurul Maulidiyah. Oke, jelas ya. Baik, pada Alifia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifia Ramadan Amir Rambe. Saya dari kelompok 6. Izin bertanya, di area kita sekarang ini biasa terjadi hamil di luar nikah. Jadi banyak orang yang menyelesaikan masalah itu dengan cara dipaksa nikah, walaupun dia tidak siap dari segi manapun. Jadi menurut kalian apa hukumnya dan apa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Alifia yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya pada saudari Nurul Maulidiyah, persilahkan. Izin bertanya. Perubahan gaya hidup membuat banyak pasangan harus berbagi peran. Misalnya, berdua sama-sama bekerja. Jelaskan bagaimana konsep kerja dalam rumah tangga, suami mencari nafkah, dan istri mengatur rumah tangga bisa disesuaikan dengan kondisi masa kini tanpa menghilangkan syariat. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih pada Nurul Maulidiyah. Baik, untuk yang bertanya, boleh dikirimkan pertanyaannya ke grup. Baik, berikan kami waktu sebentar untuk mempersiapkan jawaban untuk teman-teman yang sudah bertanya. Udah dikumpulkan pertanyaannya? Langsung aja lah ya, 4 ya, biar cepat ya. Langsung aja. Oke, saya buka 2 pertanyaan sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya lagi, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Aul mau nanya itu Aul. Oh, Aul. Oke, Aul 1. Terus yang laki-laki, apakah ada? Muhammad Hussein ya? Jaboy. Jaboy mana Jaboy? Jaboy.
Siapa Han? Siapa Fuad. Apa? Siapa yang coba? Baik, saya persilakan pada Muhammad Hussein untuk perwakilan dari laki-laki. Coba tanya. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Haikal Butar-Butar. Yang menjadi pertanyaan saya, saya sering mendengar kasus yang dimana seseorang itu kan melakukan pernikahan siri, tetapi si pria ini sudah nikah sebelumnya, bahkan istrinya itu masih hidup. Lalu apakah pernikahan siri ini diperbolehkan, dan bagaimana pernikahan siri itu secara syariat dan hukum negara menghukuminya? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Muhammad Hussein Haikal. Selanjutnya pada Aul. Baik, izin bertanya. Kan tadi si Ulan ada bilang kan di situ katanya syarat laki-lakinya itu dia itu nggak boleh yang udah nikah 4 kali gitu. Misalnya kan gini, ada dia itu laki-lakinya itu dia udah nikah, udah lebih dari 4 kali. Tapi dia mau nikah lagi gitu kan, tapi istri yang kemarin itu udah diceraikannya, itu kayak mana menurut kalian? Mungkin itu saya dari saya. Nikah lagi. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu sebentar untuk mempersiapkan jawaban yang sempurna. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, mohon kirimkan pertanyaannya ke grup ya. Alif, kenapa Alif? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia. Pertanyaannya, sekarang sering terjadi hamil di luar nikah. Jadi solusinya biasanya dinikahkan paksa walaupun dia belum siap. Jadi itu apa hukumannya dan berikan alasannya. Nah, jadi menikahkan pasangan hamil di luar nikah secara paksa hukumannya haram dan tidak sah karena akad nikah wajib atas kerelaan kedua mempelai. Sesuai dengan sabda Nabi, seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jika mau dinikahkan hanya boleh keduanya rela, bukan karena paksaan atau tekanan. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Aul. Izin mengulang pertanyaan. Jika ada seorang laki-laki yang sudah menikah lebih dari 4 kali,
tapi dia ingin menikah lagi yang dimana posisinya itu dia telah menceraikan semua istrinya itu. Gimana menurut kalian? Nah, jadi bagi seorang laki-laki itu boleh asal pada satu waktu ia hanya memiliki maksimal 4 istri yang masih berstatus istri. Maksudnya dia boleh nikah lagi sampai 6, 7, atau 10 kali. Tapi yang dilarang itu adalah memiliki lebih dari 4 istri itu dalam waktu bersamaan. Istrinya itu belum diceraikan 4 itu, tapi nambah lagi gitu. Itu yang nggak boleh. Begitu, Aul. Baik, pada awal apakah sudah jelas atau apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Jelas-jelas. Makasih ya, Ulan. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Kita mendengar kasus yang dimana seorang melakukan pernikahan siri tapi sudah menikah sebelumnya dan istri masih hidup. Lalu apakah pernikahan siri ini diperbolehkan dan bagaimana pernikahan siri secara syariat dan hukum negara menghukumnya hal ini? Syarat pernikahan siri dalam syariat Islam. Syarat dan rukun nikah siri dianggap sah secara agama, tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Hukumnya, nikah siri sah tidak jika memenuhi syarat, tetapi dianggap haram jika hukum tercatat resmi, jika tidak tercatat resmi karena melanggar hukum negara. Pernikahan siri dalam hukum negara tidak sah. Hukum di Indonesia memandang nikah siri sebagai pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah. Baik, apakah sudah jelas? Atau adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan? Jadi yang tadi seperti kasusnya yang seorang pria ini kan udah nikah, lalu nikah siri, tapi si istri dari pria ini masih hidup sebelumnya. Itu yang nikah siri ini sah atau enggak gitu? Enggak sah. Enggak tercatat sama negara. Jadi syariat tuh secara syariat sah. Sah, tapi jika tidak tercatat nikah siri sah jika memenuhi syarat, tetapi dianggap haram jika tidak tercatat resmi karena melanggar hukum negara. Dibalikkan lagi ke negaranya lagi. Lewat pula ini isu. Baik, apakah sudah jelas? Ya, izin menambahkan. Ini kan dia kasusnya itu kan pernikahan siri kan. Ini dari kemarin dari pelajaran Ibu Akhiri ya. Nikah siri selalu nggak habis-habis pembahasannya ya. Jadi kan nikah siri itu dibolehkan, sah-sah saja. Kalau misalkan teman-teman tahu istilah namanya kumpul kebo. Kumpul kebo itu boleh. Itu boleh, tapi secara syariat itu dilarang. Tapi kalau misalkan untuk hukum pernikahan siri gitu, itu boleh, tapi tidak dicatat. Nah, apa yang menjadi alasan diharamkannya nikah siri? Dikarenakan diharamkannya nikah siri, itu dikarenakan nikah siri tidak bisa dicatat dalam KUA, tidak bisa dicatat dalam Departemen Agama. Maka mudorotnya besar sekali. Karena ketika nanti keluar anak,
Terus ketika keluar anaknya, bapaknya tiba-tiba minta selesai nikah sirinya. Bagaimana kondisi si anak? Sedangkan kartu keluarga tidak keluar. Kartu KUA-nya nggak ada, kartu pernikahan nggak ada. Jadi itulah yang menyebabkan haramnya nikah siri. Dan untuk nikah siri itu dicatatkan tahun 1974. Dan bagaimana pernikahan siri secara syariat dan hukum negara menghukumi hal itu? Ya tetap dilarang. Tapi yang namanya dilarang, yang namanya binatang, sekalipun dilarang, ya tetap dilakukan. Nggak mungkin dong negara, pemerintah, itu apa ya, mengamati kita 24 jam. Jangan kau nikah siri, jangan kau nikah siri. Nggak mungkin kan. Jadi kalau misalnya tetap dilarang, ya udah. Untuk urusan melakukan atau tidak, itu tergantung daripada individunya. Jadi begitu Muhammad Husin, ada tambahan. Jadi itu nikah ilegal. Nikah ilegal. Apa? Kok kumur-kumur kok nih? Apa? Ilegal. Hukum negara. Apa dia tadi? Nikah ilegal kata dia. Nikah apa? Ilegal. Nikah ilegal. Ya. Nikah ilegal, kau pikir produk kah? Legal ilegal, impor ekspor gitu. Mana nikah ilegal? Begini ya, nikah siri itu bukan nikah ilegal. Nikah siri itu dilegalkan. Tapi secara Departemen Agama itu nggak dibolehkan. Gitu loh. Karena mudorotnya besar. Menecek-ecek. Nah, nikah ecek-ecek gitu loh. Ibaratkan orang-orang yang mau nikah siri itu satu, nggak punya duit. Orang-orang yang mau nikah siri itu satu, nggak punya duit. Kedua, kebelet. Kalau orang udah kebelet, nikah siri lah. Cuman lagi kan? Cuman lagi, nggak mau dia hadirkan wali, nggak mau dia hadirkan siapapun, nggak ada uang dia, cuma 2.000 dalam dompet dia, itu kan biar rokok pun nggak cukup. Udah lah, apa lagi ya kan? Legal nggak legal kan kumbat katanya. Mana cocok? Ya. Mantap. Aman aja. Sudah jelas Muhammad Husin. Sudah. Mantap. Baik, terima kasih pada Devan yang sudah menambahkan dan terima kasih pada Husin. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Putri Zakia. Terima kasih moderator. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Nurul. Saya izin mengulangi pertanyaan. Perubahan gaya hidup banyak membuat pasangan harus berbagi peran. Misalnya dua-dua sama-sama bekerja. Jelaskan konsep kerjasama suami bekerja dan istri mengatur rumah tangga dengan kondisi masa kini tanpa menghilangkan syariat. Nah, konsep kerjasama suami bekerja di luar, istri mengurus rumah tangga, perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, di mana banyak pasangan memilih atau terpaksa berbagi peran ganda. Keduanya bekerja tanpa harus menghilangkan syariat Islam. Syariat Islam menekankan konsep tanggung jawab bersama, musyawarah, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada istri dan anak-anak. Nafkah adalah hak mutlak istri. Istri wajib menjaga kehormatan diri dan harta suami serta mengelola urusan rumah tangga. Meskipun secara syariat istri tidak wajib mengerjakan pekerjaan domestik sendiri, melainkan wajib menyediakan ketaatan pada suami dalam urusan rumah. Kewajiban memberi nafkah tetap pada suami meskipun istri memiliki penghasilan. Suami tetap wajib menafkahi sesuai kemampuannya. Harta istri, penghasilan istri adalah hak milik penuh istri. Suami tidak berhak memaksa istri menggunakan gajinya untuk kebutuhan rumah tangga. Kunci utama dalam Islam adalah kesepakatan atau kerelaan dalam bingkai ma'ruf atau kebajikan. Syaratnya yaitu seluruh penyesuaian harus dilakukan dengan saling ridho, kerelaan, dan tidak menelantarkan hak-hak dasar masing-masing pihak, terutama nafkah istri dan kasih sayang kepada anak. Sudah.
Ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, baiklah. Telah selesailah presentasi kami hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah memberikan tambahan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami hari ini. Dan demikianlah presentasi kami dari kelompok 8. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah saya tutup presentasi kali ini. Jangan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang mempresentasikan. Mudah-mudahan penjelasan tentang nikah siri, nikah ilegal, nikah legal, nikah halal, nikah haram, dan nikah segalanya, itu semua bisa kita cerna dan kita bisa memahami. Untuk sekretaris udah di absen. Sekretaris udah di absen. Udah. Nanti tolong ya aku upload langsung ke YouTube ya. Nggak pandai aku. Aduh, udahlah. Kan yang pemakalan nggak sih yang upload apa? Oh ya udah, kasihkan Fahri Gulam, karena untuk mengupload ke YouTube itu paling rendah itu kemarin 2,3 GB aku. Itu 2,3 GB. Jadi tolonglah ya untuk yang pemakalah, karena nggak ada paketku. Ini pun paket bencana ini. Oh iya, berapa juga? 3 hari. Oke, kalau begitu nanti rekaman layarnya tolong dikasih sama bagian Fahri, biar Fahri langsung upload. Nah, upload nanti bikin hashtagnya Winsu. Terus pun dikasih hashtagnya tentang kelompok ini, penjelasannya tentang ini. Yang pertanyaan itu Bapak Ibu.